Baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, di sini kita akan mereaction ya baru-baru ini viral juga ya tentang perfilman antara Indonesia dan Malaysia. Di sini captionnya ditulis film Malaysia tak laku di Indonesia. Dua orang Malaysia berbeza pendapat. Nah, jadi ya kan baru-baru ini memang ada beredar isu ataupun ada orang Malaysia yang berkomentar kalau film Malaysia itu susah sekali masuk ke Indonesia. Nah, jadi bagaimana respon-respon ataupun pendapat-pendapat warga TikTok orang Indonesia sendiri? Langsung saja kita tonton video ini. Jangan lupa subscribe dulu ya guys sebelum kita mulai, dan yuk gaskan. Gila, gue bener-bener speechless, nggak habis pikir sama dua influencer Malaysia ini. Karena narasi mereka itu loh ngeri banget. Jadi ya kalau yang laki-laki ini masih mending ya, masih agak baik. Kalau yang perempuan ini loh yang bener-bener kayak seakan-akan kita tuh nggak suka gitu sama orang Malaysia. Jadi mereka itu membahas hal yang sama dan narasinya tuh mirip. Intinya katanya film Malaysia itu nggak diterima sama masyarakat Indonesia karena nasionalisme. Padahal kita itu nonton kan Upin Ipin lah, Bobo. Jadi intinya kalau kita suka mau dari Thailand aja kita nonton, mau Thailand mau dari Taiwan gitu. Bukan karena masalah nasionalisme, hiburan mah hiburan gitu kan. Yang agak nggak enak nih cewek tuh bilang katanya makanya kita tuh jangan terlalu welcome sama produk-produk Indonesia, sama produk luar negeri. Maksudnya nggak cuma Indonesia aja ya, terlebih Indonesia, karena lihat nih di Malaysia musik-musik Indonesia dipasang di mana-mana. Kita semua kenal artis-artis Indonesia. Coba lihat orang Indonesia, nggak ada yang kenal sama artis kita. Lah, ya karena kaliannya belum bikin sesuatu yang kami suka, bukan karena kami nggak suka sama kalian. Itu Siti Nurhaliza berapa kali bolak-balik konser di Indonesia. Welcome. Sedih kan bila tahu hakikat. Ya, orang asing tak tengok filem kita, bukan sebabnya tak ada kualiti, tapi tak nak support negara kita. Salah Bu. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata, enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita, dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Aduh, film Malaysia nggak laku di Indonesia, malah kita yang dibilang tidak adil. Malah dibilang kita yang tidak support balik. Dia nggak tahu kali ya, banyak film Indonesia yang nggak laku di Indonesia sendiri gitu loh. Setuju. Walaupun pemainnya aktor terkenal, artis terkenal, ya kalau nggak masuk pasarnya, ya gitu. Iya, kalau nggak bagus memang gimana tidak mau ditonton. laku di luar filmnya? Di negeri sendiri aja jarang peminatnya gitu loh. Padahal ada kok film Malaysia yang peminatnya banyak orang Indonesia. Salah satunya Upin Ipin. Seluruh Indonesia nonton, dari yang kecil sampai yang tua suka nonton. Jadi intinya tuh gini, semua itu punya pasar gitu loh. Di negeri sendiri aja nggak laku, nggak ada peminatnya, gimana di negara orang lain? Jadi kalau mau misalnya ada film yang nggak laku di negara orang lain, ya jangan salahkan orang-orangnya gitu loh. Terus ada kok beberapa film Malaysia yang sangat booming di beberapa negara. Cuman sayangnya di Malaysianya sendiri ya, film itu nggak boleh ditayangin. Saran saya sih ya, coba deh pelajari S3 marketingnya orang Indonesia. The best banget dah, ya Makci. Artis Malaysia dari dulu susah mau masuk ke Indonesia, sedangkan musik Indonesia bebas masuk di Indonesia. Maksudnya gimana? Sekarang gini ya, maaf nih, jangan salah paham. Jangankan untuk artis Malaysia, untuk sesama artis Indonesia aja tuh susah bersaing di industri Indonesia. Makanya orang pada bikin macam-macam supaya viral. Tahu kamu Indonesia berapa populasinya? 275,5 juta orang. Ini satu negara aja, ini udah kayak satu dunia sendiri di dimensi lain gitu, kayak dunia versi min. Kami ini bukannya kayak ngelarang-larang atau ngeboikot. Kalau kami nggak suka sama artis kalian akan kami boikot, tapi kami biarkan bersaing. Dan kemarin tuh ada juga kan yang lagu-lagu yang denyut jantung kayak gitu-gitu, itu buktinya berhasil. Cuma emang nggak sering. Kenapa? Karena memang susah ditembus. Minimal nih standar musik Indonesia tuh kalau mau untuk penyanyi internasional, tahu Jazz gak? Yang orang Brunei.
Nah, itu yang kayak gitu tuh bisa tuh masuk. Orang artis Indonesia sendiri aja pada gagal terus akhirnya operasi dan jadi aneh-aneh. Apalagi artis ASEAN gitu yang maaf nih kualitasnya belum tentu bisa menyamai artis-artis Indonesia. Filem Sherif dilaporkan kurang mendapat sambutan di Indonesia. Bagi saya, ini filem Malaysia yang terbaik saya pernah tengok. Dan filem ni dah masuk pun di market Indonesia. Sedih kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita, bukan sebabnya tak ada kualiti, tapi tak nak support negara kita kan. Bukan begitu. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak aci lah. Jadi saya berharap agar ada lebih ramai orang dalam kalangan pemain industri hiburan negara kita dapat bersuara lantang berkenaan isu ini. Jadi siapa dah tengok filem Sherif? Boleh kongsi tak pandangan anda di ruang komen? Dan satu lagi jangan lupa follow Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti. Padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek. Tapi melekat je dalam TV kita. Dekat Indonesia tu, balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal. Tapi kalau di Malaysia ni, hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun, kita punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Persoalannya, kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Kedua, ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita, janji boleh buat duit. Ketiga, ketiadaan semangat patriotik apatah lagi nasionalisme dalam kalangan pemain industri hiburan negara. Kerajaan dan pembangkang Malaysia pun sama, yang terus-menerus memberi ruang yang luas kepada dunia hiburan asing tembusi negara kita. Dan yang keempat, keterujaan yang dahsyat oleh rakyat Malaysia terhadap hiburan negara asing. Buktinya, tengoklah berapa banyak kedai-kedai yang memainkan lagu Indonesia merata tempat. Para artis dan pemain industri hiburan negara kita ni harus melihat aspek-aspek ini supaya kita dapat tahu puncanya dan perbaikinya. Apa yang pasti, Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Syabas Indonesia. Dan kepada Malaysia, terus sanjung filem dan lagu Indonesia ya. Kita terus bertolak ansur kerana kita berjiwa murni. Repost video ni kalau anda setuju dan jangan lupa follow sekali. Ya, itu dia ya guys. Tapi sebenarnya menurut aku juga ya guys, ya kita bukan tidak suka dengan ataupun orang-orang Malaysia itu pun kita tidak benci ya kan. Banyak sekali orang Indonesia yang bilang kayak gitu. Tapi yang beri komen seperti kakak-kakak kita tadi ya kan. Bukannya kita tidak suka dengan film Malaysia ataupun apa ya kan. Tapi sebenarnya orang Indonesia ini memang bersaing ketat. Kalau di Indonesia ini memang persaingannya sangat ketat. Kalau dari segi film, dari segi musik ya ataupun lagu ya kan, memang bersaingannya ketat sekali ya kan guys. Banyak juga ya film-film yang ada di Indonesia bersaing di Indonesia sendiri itu pun ya nggak sampai nggak laku juga ya kan. Banyak juga film-film yang nggak laku juga di Indonesia ya artisnya juga ya bagus-bagus yang memainkan, tapi kalau filmnya tidak bagus ya pasti tenggelam juga dan nggak akan ada yang nonton juga. Bukan semata-mata kita ini wah mentang-mentang film ini daripada Malaysia tidak
tidak boleh masuk ke Malaysia, Indonesia, ataupun tidak laku di Indonesia, bukan begitu ya kan. Nah, jadi kalau kita anggap seperti itu seolah-olah kita ini benci sekali dengan orang Malaysia ya kan. Tidak ya, aku yakin tidak ya, semua orang Indonesia tidak. Ya mungkin kalau soal bola ke apa kan kita memang selalu saling hujat dalam komen ya kan. Tapi kalau soal film ini tidak lah. Menurut saya kalau film itu bagus ya kan, menarik untuk ditonton oleh orang Indonesia, pasti akan laku keras di Indonesia ya kan. Karena penduduk Indonesia ini banyak sekali ya kan, 275 juta. Jadi kalau bisa menembus pasar Indonesia ataupun film Malaysia laku keras, laku gila di Indonesia, maka memang wow lah ya kan. Karena memang saingannya sangat ketat ya di Indonesia ini, seperti lagu, musik, ataupun anak-anak band dulu lah contohnya ya kan. Banyak sekali anak-anak band yang merintis dari bawah, tapi setelah mau naik ya, mau jadi artis ataupun bersaing di tingkat yang tertinggi ya kan di Indonesia ini, maka banyak sekali yang gugur. Hanya beberapa yang saja yang naik ya kan. Hanya beberapa band aja yang bisa naik jadi artis, jadi gitu ya kan, musiknya ataupun lagunya terkenal ya kan. Nah, seperti itulah contoh kecilnya kalau kita lihat. Jangan anggap kita ini mentang-mentang film daripada Malaysia ya kan, kita tidak mau nonton ya kan. Tidak ya, sebenarnya tidak. Seperti Boboiboy di sini setiap hari anak-anak, budak-budak nonton ya kan. Aku juga nonton Boboiboy, bagus itu ya kan. Kalau Upin dan Ipin saya sudah nggak nonton, tapi Boboiboy saya selalu nonton juga. Kadang bagus juga cerita-ceritanya ya kan, bagus, saya suka. Nah, jadi seperti itulah ya. Jangankan apa ya, nggak usah kalian pasarkan juga mungkin ya kan. Kita lihat di internet ataupun media sosial, film ini bagus seperti Boboiboy, maka nanti orang Indonesia sendiri yang akan calling ataupun ingin memutarkan film ini di Indonesia ya kan. Seperti itulah kurang lebih. Nah, jadi maaf ya untuk kakak-kakak kita tadi yang bilang ini tak adil. Saya rasa tidak lah ya kan. Kalau film itu bagus pasti akan laku juga di Indonesia. Tapi cuma satu, agak sedikit keras lah, agak sedikit bekerja keras untuk membuat film itu lebih bagus lagi sehingga bisa menembus pasar-pasar Indonesia. Ataupun cara marketingnya ya ataupun promosinya yang kurang ya, mungkin ya kita nggak tahu lah ya kan. Nah, jadi begitulah kurang lebih ya guys. Di sini maaf ya sekali lagi, tidak adalah kata-kata kita nih benci orang Malaysia sehingga filmnya, lagunya susah masuk ke Indonesia ataupun susah mau ditonton orang Indonesia, tidak lah ya kan. Dan oke guys, apa pendapat Anda? Silahkan berkomentar di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.